Bayangkan Anda melangkah masuk ke ruang tamu seorang pria parubaya. Seringkali, mata kita akan tertuju pada deretan toples berisi ramuan herbal, akar-akaran hutan, atau bahkan rendaman bahan-bahan eksotis. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian sering saling berbisik bahwa ini adalah ramuan ajaib, rahasia agar bapak minum ibu senang, dan cara ampuh mengembalikan kejantanan masa muda. Namun, pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apakah gelas-gelas ramuan itu benar-benar membangkitkan kejantanan, atau justru diam-diam menghancurkan hati dan jantung Anda? Fakta medis mungkin akan mengejutkan Anda. Alkohol pada dasarnya adalah musuh bagi pembuluh darah dan hormon pria. Namun, para ilmuwan juga menemukan bahwa jika kita memisahkan efek buruk alkoholnya, memang ada jenis herbal tertentu yang benar-benar membawa kekuatan untuk memulihkan kehidupan ranjang di usia 50 tahun. Masalahnya terletak pada cara kita meminumnya yang salah, jenis yang salah, dan keyakinan yang keliru. Jangan sampai uang habis, penyakit malah datang karena rumor yang tidak berdasar. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia medis dan berdasarkan laporan terbaru dari jurnal medis internasional, hari ini saya akan mengajak bapak-bapak dan saudara sekalian untuk mencari kebenarannya. Kita akan membedah 5 jenis herbal yang dijuluki emas murni untuk fisiologi pria. Mana yang benar-benar memiliki bukti ilmiah? Mana yang hanya rumor berbahaya? Dan yang paling penting, bagaimana cara memanfaatkan kekuatannya dengan cara paling aman, menjaga api asmara tanpa mengorbankan kesehatan Anda sendiri. Mari kita mulai sekarang. Sebelum kita bersemangat membahas mau merendam apa atau minum apa, saya ingin mengajak bapak-bapak untuk tenang sejenak dan melihat kembali mesin biologis tubuh kita sendiri. Mengapa ketika melewati usia 50 tahun, urusan ranjang menjadi lebih sulit dan tidak menentu? Banyak yang berpikir sederhana bahwa itu karena faktor usia tua jadi lemah. Tetapi sains menunjukkan penyebab yang sangat spesifik. Bayangkan tubuh pria seperti sistem hidrolik yang kompleks. Untuk mendapatkan ereksi dan mempertahankannya, kita membutuhkan 2 elemen kunci, sistem pipa yang lancar dan sumber bahan bakar yang melimpah. Pertama adalah soal pipa, yaitu pembuluh darah. Setelah 50 tahun pemakaian, pembuluh darah kita tidak lagi mulus seperti saat usia 20-an. Kolesterol, penyumbatan arteri, atau dampak tekanan darah tinggi diam-diam mempersempit jalur darah. Hal ini membuat jumlah darah yang dipompa ke andi kecil berkurang drastis. Atau bisa dipompa masuk, tapi keluar terlalu cepat karena katup pembuluh darah tidak menutup rapat. Ini adalah penyebab utama situasi keinginan ada, tapi kemampuan tak sampai di usia ini. Kedua adalah bahan bakar, yaitu testosteron. Ini adalah hormon yang menentukan gairah dan energi. Namun sayangnya, setelah usia 30, kadarnya menurun setiap tahun. Dan saat usia 50, kekurangannya sudah sangat terlihat. Ketika bensin habis, sebaik apapun mesinnya, akan sulit untuk dinyalakan dengan mulus. Lalu, apa peran ramuan herbal atau arak obat di sini? Ini adalah titik yang paling sering kita salah pahami. Menurut pengobatan tradisional, bahan-bahan alami membantu menguatkan ginjal, meningkatkan vitalitas, dan melancarkan aliran darah. Namun pelarutnya, yaitu alkohol, adalah pedang bermata dua. Sedikit alkohol mungkin merangsang semangat, tetapi penyalahgunaan alkohol justru menjadi pelaku utama perusakan hati, menyebabkan pengerasan pembuluh darah dan mematikan saraf yang bertanggung jawab atas sensasi rasa. Oleh karena itu, tujuan kita hari ini adalah mencari cara mengambil zat aktif berharga dari herbal untuk memperbaiki pipa dan mengisi bahan bakar, bukan meminjam efek mabuk untuk mencari sensasi semu. Sekarang kita masuk ke herbal pertama, kandidat terkuat dengan bukti ilmiah yang sangat meyakinkan. Raja herbal pertama yang ingin saya bahas adalah pasak bumi, atau dikenal secara internasional sebagai tongkat ali atau Eurycoma longifolia. Mungkin banyak bapak-bapak di sini sudah sering mendengar nama ini atau bahkan memiliki simpanan akarnya di rumah. Ciri yang paling mudah dikenali adalah rasa pahitnya. Pahit yang merasuk hingga ke tulang. Namun orang tua dulu berkata, obat pahit menyembuhkan penyakit. Dan untuk pasak bumi, pepatah ini sangat tepat menurut pandangan sains modern. Di antara semua jenis herbal yang dikabarkan bisa mengembalikan masa muda, pasak bumi adalah nama yang memiliki bukti ilmiah terkuat tentang kemampuan memulihkan kadar testosteron alami tubuh. Bahan bakar berharga yang semakin hilang seiring bertambahnya usia kita. Bayangkan, tubuh pria usia 50 tahun seperti pabrik tua, di mana mesin produksi hormon yaitu testis mulai melambat dan malas. Daripada menyuntikkan testosteron buatan dari luar,
Senyawa urupeptides dalam akar pasak bumi bekerja seperti mandor yang hebat. Ia membangunkan sel-sel Leydig di dalam testis, mendesak mereka kembali bekerja, memproduksi testosteron tubuh sendiri. Ini adalah cara pemulihan alami dan paling berkelanjutan. Untuk membuktikan ini bukan omong kosong, saya ingin berbagi sebuah studi klinis terpercaya yang dipublikasikan di jurnal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Para ilmuwan lakukan uji coba pada 109 pria berusia 30 hingga 55 tahun. Ini adalah kelompok usia yang sangat dekat dengan kita saat tanda-tanda penurunan mulai muncul. Mereka diberi 300 mg ekstrak pasak bumi setiap hari selama 12 minggu. Hasilnya benar-benar berbicara dan menepis segala keraguan. Pertama, soal gairah seksual. Setelah 12 minggu, minat terhadap hubungan intim pada kelompok yang menggunakan pasak bumi meningkat sebesar 14,4%. Dari kondisi acuh tak acuh dan sekedar menggugurkan kewajiban, mereka berubah menjadi lebih bergairah dan inisiatif. Laporan mencatat frekuensi hubungan juga meningkat signifikan. Kedua, dan yang lebih penting, adalah kualitas hubungan. Indeks fungsi ereksi membaik secara nyata. Kemampuan mempertahankan kekerasan untuk penetrasi yang sukses meningkat 7,2%. Ini berarti adik kecil tidak hanya lebih penurut, tetapi juga lebih tahan lama, membantu bapak-bapak mendapatkan kembali kepercayaan diri di depan pasangan. Ketiga, kabar baik bagi yang peduli kesehatan reproduksi. Pasak bumi membantu meningkatkan pergerakan sperma hingga 44,4%. Sperma yang sehat dan berenang cepat adalah tanda paling jelas dari sumber vitalitas yang sedang diperbarui. Dan hal terbaik yang ingin saya tekankan di sini adalah keamanannya. Selama penelitian, indikator fungsi hati, fungsi ginjal, dan terutama PSA, antigen prostat dari peserta tetap berada dalam batas aman, tidak berbeda dengan kelompok yang tidak minum obat. Ini mematahkan ketakutan bahwa obat kuat merusak ginjal. Namun, harap dicatat baik-baik, keamanan ini datang dari penggunaan dosis yang tepat dan herbal yang terstandar. Lalu bagaimana penerapannya? Masyarakat kita sering merendam akar pasak bumi dalam alkohol. Cara ini tidak salah karena alkohol adalah pelarut yang baik untuk mengekstrak zat aktif. Tapi ingat, alkohol hanya pengantar. Setiap hari cukup satu sloki kecil, sekitar 20-30 ml saat makan agar obat meresap. Jangan jadikan ini minuman untuk mabuk-mabukan sampai berbotol-botol, karena alkohol akan menghancurkan hati sebelum pasak bumi sempat menyelamatkan fisiologi Anda. Jika ada yang tidak bisa minum alkohol atau hatinya lemah, kabar baiknya adalah studi ilmiah sebenarnya menggunakan ekstrak berbasis air. Artinya, bapak-bapak bisa merebusnya atau menggunakan suplemen ekstrak teknologi tinggi. Cara ini menghilangkan bahaya alkohol sekaligus mengontrol jumlah zat aktif yang masuk ke tubuh dengan tepat. Singkatnya, pasak bumi atau tongkat Ali adalah pejuang sejati yang telah diverifikasi sains. Ia membantu pabrik kita beroperasi kembali, memproduksi bahan bakar testosteron secara alami. Tapi ini bukan obat perangsang instan yang bereaksi dalam 30 menit. Ia butuh ketekunan, ibarat hujan gerimis yang meresap perlahan, biasanya setelah 4 hingga 12 minggu baru terlihat perubahan yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas nama yang sangat tersohor, dijuluki raja dari segala herbal, yang hampir setiap orang ingin memilikinya. Ginseng, khususnya ginseng merah. Jika pasak bumi berperan sebagai pabrik bahan bakar, maka ginseng berperan sebagai pompa bertekanan tinggi yang sangat kuat. Mengapa saya mengibaratkan demikian? Karena mekanisme kerja utama ginseng langsung menyerang masalah paling sulit bagi pria di atas 50 tahun, sirkulasi darah. Saat kita menua, pembuluh darah menuju area vital sering mengeras dan menyempit seperti pipa air tua yang berkerak. Jika darah tidak bisa masuk, bagaimana bisa terjadi ereksi? Disinilah zat aktif ginsenosides dalam ginseng bekerja sebagai tukang ledeng yang ahli. Mereka merangsang dinding pembuluh darah untuk melepaskan gas khusus bernama nitric oxide. Mohon ingat kata kunci ini, nitric oxide. Ini adalah kunci emas urusan ranjang. Ia memerintahkan otot-otot di sekitar pembuluh darah untuk melebar, seketika membuka pintu lebar-lebar agar darah membanjiri area vital. Berkat itu, ereksi tidak hanya lebih cepat, tapi kekerasannya juga meningkat signifikan. Studi gabungan di Arab Journal of Urology menunjukkan bahwa dengan dosis sekitar 1.500 mg hingga 3.000 mg per hari selama 8 hingga 12 minggu, ginseng membantu memperbaiki kemampuan mempertahankan ereksi dan kepuasan secara nyata.
Bahkan banyak yang mengumpamakannya seperti pil biru alami, namun dengan efek yang lebih lembut. Mendengar ini, pasti banyak bapak-bapak ingin segera membeli ginseng. Tapi tolong, tahan sebentar. Ini saatnya saya harus memberikan peringatan paling penting dalam pembahasan hari ini. Ginseng adalah obat berharga, tetapi bagi pria di atas 50 tahun, ini benar-benar bisa menjadi pedang bermata dua yang tajam. Mengapa? Karena sesuatu yang terlalu kuat juga membawa risiko besar. Pertama, ginseng adalah peningkat energi yang besar. Ia memacu jantung berdetak lebih cepat dan kuat untuk memompa darah. Bagi orang muda, ini bagus. Tapi bagi bapak-bapak yang memiliki tekanan darah tinggi, ini sama saja menyiram bensin ke dalam api. Sudah banyak kasus di mana seseorang merasa lelah, lalu minum air ginseng untuk memulihkan tenaga. Hasilnya, tekanan darah melonjak drastis, menyebabkan sakit kepala hebat, bahkan stroke. Jika tekanan darah Anda belum terkontrol stabil, tolong sisihkan dulu ginseng itu. Itu bukan untuk Anda saat ini. Kedua, yang lebih berbahaya adalah interaksi obat. Banyak pria di usia ini harus minum obat pengencer darah untuk mencegah stroke atau penyakit jantung. Ginseng memiliki kemampuan mengurangi efek obat ini, mengubah indikator pembekuan darah, yang mengarah pada risiko pembentukan gumpalan darah yang sangat berbahaya. Atau bagi penderita diabetes, ginseng bisa membuat gula darah turun terlalu rendah, menyebabkan pusing dan gemetar jika dosisnya tidak diatur dengan cermat. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara pakai ginseng yang benar agar kuat di ranjang tapi nyawa tetap aman? Pertama, ingat aturan 3 tidak. Tidak dipakai malam hari, bisa susah tidur. Tidak dipakai saat tekanan darah sedang naik, dan tidak dipakai bersamaan dengan teh atau loba. Kedua, jika Anda memiliki kesehatan dasar yang baik, tekanan darah stabil, dan tidak minum obat pengencer darah, ginseng adalah pilihan luar biasa. Dosis aman adalah sekitar 1-3 gram irisan ginseng per hari, bisa diseduh teh. Namun, jika Anda termasuk kelompok dengan penyakit bawaan jantung, hipertensi, atau diabetes yang sedang minum obat dokter, mohon anggap ginseng sebagai musuh sementara, atau wajib tanya dokter dengan sangat rinci sebelum menyentuhnya. Jangan karena ingin gagah sesaat, kita bertaruh dengan serangan stroke. Kita sudah membahas 2 jenis herbal. 1 untuk bahan bakar, 1 untuk memompa darah. Tapi jika pembuluh darah Anda sudah terlalu tua, penuh plak penyumbatan, maka pompa yang terlalu kuat justru bisa memecahkan pipa. Apakah ada cara untuk membersihkan dan memperkuat sistem pipa ini dengan lebih halus dan aman? Jawabannya ada pada solusi ketiga berikut ini. Sebuah kombinasi yang jarang diketahui orang awam, tapi sangat digemari dunia medis barat. Jika ginseng ibarat pompa tekanan tinggi yang kuat namun berisiko bagi penderita hipertensi, solusi ketiga yang ingin saya perkenalkan ini lebih lembut. Ibarat tim pemeliharaan yang rajin, membersihkan dan memperkokoh sistem pembuluh darah. Ini adalah kombinasi L-arginin dan pycnogenol. Mengapa saya menyebut ini solusi pembuluh darah khusus untuk usia 50 tahun? Kita harus melihat kenyataan. Di usia ini, masalah terbesar yang menghambat ereksi bukan selalu kurangnya gairah, tapi karena lapisan dalam pembuluh darah sudah rusak. Puluhan tahun menahan kolesterol, gula darah, asap rokok, atau penuaan alami membuat lapisan ini tidak mampu memproduksi cukup nitric oxide. Saat ini, sekuat apapun Anda dirangsang, pintunya macet, darah tidak bisa masuk. Disinilah duet ini bekerja ajaib berdasarkan mekanisme penyediaan bahan baku dan perlindungan hasil. Pertama adalah L-arginin. Ini adalah asam amino yang berperan sebagai bahan baku mentah. Saat masuk ke tubuh, ia diubah langsung menjadi nitric oxide. Bayangkan, L-arginin seperti batu bata untuk membangun ereksi. Jika kurang batu bata, Anda tidak bisa membangun rumah. Kedua dan yang lebih penting adalah pycnogenol, ekstrak dari kulit pohon pinus merah Prancis. Jika L-arginin adalah batu bata, pycnogenol adalah semen pelindung yang super kuat. Pada orang tua, tubuh menghasilkan banyak radikal bebas yang menghancurkan nitric oxide segera setelah diproduksi. Pycnogenol adalah antioksidan super kuat yang memusnahkan radikal bebas ini, melindungi nitric oxide agar bertahan lebih lama di pembuluh darah. Berkat itu, pembuluh darah bisa melebar dalam waktu yang lebih lama, membantu mempertahankan ereksi yang stabil dan tidak layu di tengah jalan. Bukti ilmiah dari kombinasi ini sangat mengesankan. Dalam sebuah studi klinis terkenal yang dipublikasikan di Jurnal Andrology oleh Stanislavov dan rekannya, para ilmuwan menguji pada pria dengan disfungsi ereksi ringan hingga sedang.
Hasilnya menunjukkan, setelah 3 bulan penggunaan kombinasi L-arginin dan Pycnogenol, 92,5% pria memulihkan kemampuan ereksi normal. Angka yang sangat mengesankan, bukan? Tapi hal yang membuat saya paling yakin merekomendasikan ini untuk bapak-bapak bukan hanya pada efektivitasnya, melainkan keamanan mutlaknya. Berbeda dengan obat kuat instan atau herbal perangsang kuat seperti ginseng, kombinasi ini bekerja sangat lembut. Ia tidak menyebabkan lonjakan tekanan darah mendadak, tidak membuat jantung berdebar. Bahkan, Pycnogenol terbukti baik untuk sistem kardiovaskular, membuat dinding pembuluh darah lebih lentur. Jadi, ini adalah penyelamat bagi pria dengan penyakit jantung bawaan, mereka yang takut efek samping obat kimia, atau yang ingin solusi jangka panjang. Lalu, bagaimana mendapatkannya? L-arginin ada dalam daging merah dan kacang-kacangan. Tapi untuk mencapai dosis pengobatan, Anda harus makan dalam jumlah raksasa. Solusi terbaik adalah menggunakan suplemen yang dosisnya sudah terstandar. Saran saya, jika Anda mencari solusi cepat dan meledak-ledak, ini mungkin tidak memuaskan Anda secepat obat pil biru. Tapi jika Anda ingin solusi pelan tapi pasti, yang memperbaiki ereksi sekaligus membersihkan pembuluh darah dan melindungi jantung untuk jangka panjang, maka kombinasi L-arginin dan Pycnogenol adalah jawabannya. Gunakan secara rutin 1 hingga 3 bulan untuk merasakan perubahan ajaib pada aliran darah tubuh Anda. Sekarang saya ingin membahas jenis herbal yang sangat umum, sering muncul dalam komposisi suplemen stamina pria yang dijual bebas di pasaran. Itu adalah Tribulus terrestris, atau di Indonesia sering dikenal dengan nama Ruji, atau dalam dunia silat disebut Gai Ma Vuong. Jika bapak-bapak mengambil kotak obat kuat apa saja dan membaca komposisinya, kemungkinan besar akan menemukan nama tanaman ini. Kenapa ia begitu terkenal? Rumor mengatakan Tribulus adalah dewa perangsang testosteron super kuat, membuat pria bergelora seperti anak muda. Tapi fakta medis di baliknya lebih rumit. Dan ini adalah herbal yang harus saya beri label hati-hati, khususnya bagi pria di atas 50 tahun. Pertama, mari bicara kelebihannya. Studi ilmiah seperti uji klinis pada 180 pria di jurnal European Urology mengonfirmasi bahwa Tribulus memang efektif. Namun, kehebatannya bukan pada ereksi mekanis seperti ginseng, melainkan menyerang sisi emosi dan gairah. Setelah 12 minggu penggunaan ekstrak Tribulus, indikator gairah seksual dan sensasi orgasme peserta meningkat nyata. Sederhananya, ini seperti katalisator mental. Ia membantu bapak-bapak menemukan kembali rasa ingin, membantu momen intim menjadi lebih memuaskan secara emosional. Bagi yang mesinnya masih jalan tapi malas menyetir, Tribulus adalah obat semangat yang hebat. Tapi segala sesuatu ada dua sisi. Sisi gelap Tribulus adalah alasan saya meminta bapak-bapak usia 50 tahun untuk mempertimbangkannya matang-matang. Itu adalah masalah prostat. Di usia ini, lebih dari separuh pria mulai bermasalah dengan pembesaran prostat jinak. Kita lebih sering pipis malam, susah pipis, atau pipis tidak tuntas. Dan inilah berita buruknya. Dalam penelitian yang sama, ilmuwan menemukan bahwa pengguna Tribulus mengalami sedikit peningkatan PSA, antigen spesifik prostat. PSA adalah indikator penting untuk mendeteksi kanker dan masalah prostat. Kenaikan indikator ini, walau sedikit, adalah sinyal peringatan. Ini berarti Tribulus bisa merangsang prostat bekerja lebih keras atau memperparah pembesaran prostat jika Anda sudah mengalaminya. Selain itu, analisis terbaru tahun 2025 di jurnal Medicina juga menyiram air dingin pada keyakinan bahwa Tribulus meningkatkan testosteron pada semua orang. Faktanya, ia hanya meningkatkan testosteron sedikit pada orang yang kekurangan hormon parah. Sedangkan bagi pria dengan hormon normal, efeknya hampir tidak terasa. Jadi saran inti saya? Pertama, Tribulus adalah pilihan baik untuk memperbaiki kualitas emosi dan gairah. Kedua, dan ini yang terpenting, jika Anda menderita pembesaran prostat, susah buang air kecil, atau ada riwayat keluarga kanker prostat, hindari herbal ini. Atau mutlak jangan pakai tanpa tanya dokter. Jangan demi sensasi sesaat, prostat jadi bengkak dan bikin pipis macet sampai harus ke UGD. Ketiga, jika Anda sehat walafiat dan ingin mencoba, cek dulu kadar PSA Anda. Pakai 3 bulan, lalu cek lagi. Jika PSA naik, hentikan segera. Ingat, menjaga keamanan pabrik lebih penting daripada memaksanya berproduksi berlebihan lalu rusak. Terakhir, kita akan menyingkap rahasia 2 nama yang selalu berada di kasta tertinggi dunia herbal. Sering dihargai jutaan hingga ratusan juta rupiah. Cordyceps, jamur ulat,
dan Chinomorium, jamur tangkur atau nem ngokao. Pasti Anda sering mendengar rumor bahwa jamur ini adalah obat dewa ranjang, atau Cordyceps bisa membuat awet muda. Terdengar sangat menggoda, tapi sebagai praktisi medis, saya harus jujur. Sadarlah, jangan biarkan mitos menguras dompet Anda. Ketika meninjau literatur medis resmi, fakta tentang kelompok ini membuat banyak orang kecewa. Tingkat pembuktiannya masih lemah hingga sedang. Kebanyakan studi efektivitas seksual Cordyceps baru berhasil pada hewan ya, pada tikus. Senyawa seperti cordycepin memang meningkatkan sperma pada tikus. Tapi manusia bukan tikus raksasa. Kita masih kekurangan uji klinis skala besar pada manusia untuk memastikan apakah itu benar-benar membuat ereksi lebih baik. Belum lagi ini adalah ladang barang palsu. Cordyceps alami harganya lebih mahal dari emas. Risiko Anda membeli barang palsu atau barang yang sudah disedot zat aktifnya, atau lebih parah lagi mengandung logam berat dan pengawet, sangat tinggi. Jika merendam benda-benda ini dalam alkohol dan meminumnya setiap hari, Anda sedang memasukkan racun, bukan obat. Saran saya, jangan mendewakan mereka. Cordyceps sangat bagus untuk paru-paru dan daya tahan tubuh, itu tidak disangkal. Tapi jika Anda habiskan harta untuk membelinya hanya dengan harapan menyembuhkan lemah syahwat usia 50 tahun, kemungkinan besar Anda akan kecewa. Anggaplah itu sebagai makanan penambah stamina umum, bukan obat ajaib ranjang. Saudara sekalian, dari awal kita sudah menjelajahi manfaat herbal. Terdengar indah. Namun, dengan hati nurani seorang tenaga medis, inilah bagian terpenting yang harus bapak-bapak ingat baik-baik. Orang bijak berkata, obat juga bisa jadi racun. Masuk ke orang yang tepat menyelamatkan nyawa, tapi masuk ke orang yang salah di waktu yang salah, sama saja racun. Terutama di usia 50 plus, saat tubuh mulai menumpuk penyakit kronis, salah minum 1 gelas ramuan bisa berbayar nyawa. Berikut adalah daftar zona terlarang, 10 kelompok yang mutlak tidak boleh sembarangan minum ramuan obat kuat tadi tanpa persetujuan dokter. Mohon dengarkan baik-baik. 1. Kelompok bahaya merah. Penderita darah tinggi tak terkontrol dan penyakit jantung. Ini paling berbahaya. Herbal penambah energi memacu jantung. Jika tensi Anda sedang tinggi atau pembuluh jantung menyempit, meminumnya ibarat memaksa mobil tua balapan dengan kecepatan tinggi. Risiko stroke atau serangan jantung ada di depan mata. 2. Kelompok pintu maut. Pengguna obat pengencer darah. Banyak bapak-bapak pasang ring jantung atau cegah stroke minum pengencer darah. Ginseng, bawang putih, dan beberapa herbal juga mengencerkan darah. Kombinasinya bisa bikin pendarahan lambung yang tak bisa berhenti. Ini interaksi mematikan yang jarang diingatkan penjual obat. 3. Kelompok pemberi makan penyakit, penderita pembesaran atau kanker prostat. Kita bicara tentang herbal peningkat testosteron. Anda perlu tahu, sel kanker prostat menganggap testosteron sebagai makanan. Jika ada tumor, menambah testosteron sama saja memberi makan tumor agar cepat besar. Wajib cek PSA untuk memastikan tidak ada kanker sebelum berpikir minum obat kuat. 4. Kelompok jatuh tertimpa tangga. Penderita diabetes dengan insulin. Ginseng bisa menurunkan gula darah drastis. Jika digabung insulin, gula darah bisa anjlok, hipoglikemia. Pingsan atau koma karena gula darah drop kadang lebih mematikan daripada gula darah tinggi. 5. Kelompok beban berat. Penderita penyakit hati dan ginjal kronis. Hati dan ginjal adalah filter racun. Alkohol sendiri sudah musuh hati. Ditambah rendaman akar-akaran yang entah apa isinya, hati yang sudah lemah seperti hepatitis atau sirosis akan menyerah. Beban bertumpuk akan mendorong gagal organ. 6. Kelompok konflik saraf. Pengguna obat penenang atau antidepresan. Obat saraf berinteraksi sangat rumit dengan alkohol dan herbal. Bisa menyebabkan kejang, agitasi berlebih, atau justru depresi makin dalam. 7. Kelompok sensitif. Orang yang akan operasi. Jika ada jadwal operasi dalam 2 minggu ke depan, hentikan semua jamu. Mereka mengubah pembekuan darah, membuat dokter bedah sulit menghentikan pendarahan Anda di meja operasi. 8. Kelompok sakit jangan dipaksa. Orang yang sedang demam atau infeksi akut. Prinsipnya, saat tubuh sedang melawan infeksi, jangan diberi tonik kuat. Itu justru bisa mengurung penyakit di dalam, membuat demam tak turun-turun. Sembuhkan dulu sakitnya, baru bicara stamina. 9. Kelompok alergi. Jika minum lalu gatal, sesak napas, jantung berdebar aneh, itu tanda tubuh menolak. Jangan dipaksa hanya karena sungkan sama teman. 10. Kelompok risiko kualitas.
Pengguna herbal tanpa merek jelas. Arak rendaman akar hutan tanpa nama. Empedu hewan liar tanpa izin. Risiko logam berat dan jamur beracun sangat tinggi. Anda minum racun, bukan obat. Jika Anda merasa tidak termasuk dalam 10 kelompok di atas dan ingin mencoba herbal sebagai sahabat untuk membangkitkan stamina usia 50, jangan minum asal-asalan. Ikuti peta jalan 7 langkah medis ini. Langkah 1, cek medis menyeluruh. Jangan menyetir dalam gelap. Temui dokter dan minta cek 4 pilar. Testosteron, cek bahan bakar. Kolesterol dan gula, cek pipa. Fungsi hati dan ginjal, cek filter. Dan PSA, cek prostat. Dengan hasil ini, Anda baru tahu tubuh butuh apa. Langkah 2, pilih senjata yang tepat. Tidak ada obat sapu jagat. Kurang testosteron? Pilih pasak bumi. Pipa darah bermasalah tapi tensi aman? Pilih ginseng atau L-arginin. Hanya kurang semangat? Pilih tribulus. Langkah 3, utamakan ekstrak daripada rendaman alkohol. Saya paham budaya minum jamu atau arah obat. Tapi secara medis, kapsul ekstrak terstandar jauh lebih aman dan akurat dosisnya daripada rendaman sendiri yang kadar alkoholnya merusak organ. Jika tetap ingin bentuk minuman, batasi maksimal 1 sloki kecil. Jangan sampai mabuk. Langkah 4, prinsip hujan gerimis, tekun 8-12 minggu. Herbal butuh waktu memperbaiki sel. Jangan tidak sabar baru seminggu sudah menyerah atau malah gandakan dosis. Itu malah nambah efek samping. Langkah 5, aktifkan pola hidup 80/20. Herbal hanya bantu 20%, 80% sisanya adalah gaya hidup. Olahraga 30 menit sehari untuk memompa darah ke panggul, kurangi perut buncit, dan tidur cukup. Tanpa ini, herbal tidak akan maksimal. Langkah 6, dengarkan tubuh dan cek ulang. Ukur tensi tiap hari. Perhatikan buang air kecil. Setelah 3 bulan, cek lab lagi. Jika hasil membaik, lanjutkan. Jika memburuk, hentikan. Langkah 7, jangan anti medis modern. Jika herbal dan gaya hidup belum cukup, konsultasikan dengan dokter tentang penggunaan obat medis dosis rendah. Kombinasi yang cerdas antara fondasi herbal dan bantuan medis seringkali memberikan hasil terbaik. Bapak-bapak sekalian, tidak ada ramuan yang lebih berharga daripada aliran darah bersih dan organ yang sehat. Herbal hanyalah asisten, Andalah bosnya. Jangan serahkan kebahagiaan Anda pada rumor atau botol arak semata. Mulailah dari pola hidup sehat dan gunakan herbal dengan bijak. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman seusia Anda, para sahabat seperjuangan, agar kita bisa menua dengan sehat, kuat, dan aman bersama-sama. Dokter selalu ada untuk mendampingi. Jika ada tanda aneh, segera ke dokter. Selamat menjaga performa, bukan hanya di ranjang, tapi performa sebagai pria yang bijak menjaga kesehatannya sendiri. Sampai jumpa di topik kesehatan berikutnya.